Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, sudah ada Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mas Zainur sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang di Berita Satu Utama. Mas Zainur, terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang cukup keras ya di Munas PKS menyentil BUMN. Ini sebetulnya kan bukan pertama kalinya ya. Sepertinya ini sudah ketiga kalinya kalau di catatan saya sempat disampaikan juga di sidang MPR, kemudian di Apkasi Expo, kemudian yang terakhir adalah pada saat Munas PKS. Perusahaan BUMN ini merugi, tapi malah ada tambahan bonus, Mas Zainur. Bagaimana sebenarnya kondisi BUMN kita saat ini? Ya, memang kondisi BUMN itu berbeda-beda ya. Ada yang relatif sehat, ada yang kurang sehat. Nah, masing-masing BUMN yang berbeda-beda itu tentu seharusnya juga memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang kurang sehat, tentu menjadi kurang masuk akal ketika perusahaannya tidak sehat, tetapi remunerasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris itu sangat besar. Nah, sebenarnya di dalam peraturan BUMN yang lama, untuk direksi dan komisaris itu mendapatkan berbagai bentuk penghasilan, Mbak Anissa. Ya. Kalau direksi itu ada gaji, tunjangan, ada berbagai bentuk fasilitas, ada tantiem maupun ada tantiem untuk jangka panjang, insentif jangka panjang ya. Tantiem ini Nah, sebetulnya bonus kan ya, Mas Zainur? Ya, salah satu bentuk penghasilan itu adalah tantiem yang itu dihitung dari keuntungan. Nah, untuk komisaris itu kan tidak mendapatkan gaji tapi honorarium. Nah, yang menjadi persoalan adalah komisaris BUMN itu dipandang sangat besar ya tantiemnya, bonusnya. Sehingga ya kemudian ada banyak bentuk fraud, baik direksi maupun komisaris itu akan semakin besar mendapatkan bonus tantiem ketika keuntungan yang tercatat di perusahaan itu besar. Karena itu semakin besar keuntungan, semakin besar bonusnya, Mbak. Sehingga ada moral hazard untuk memanipulasi laporan keuangan. Misalnya membesar-besarkan keuntungan atau melakukan revaluasi aset kemudian dihitung sebagai keuntungan, atau di sana juga bahkan ada kasus korupsi di mana tidak ada transaksi dicatat ada transaksi. Jadi kemudian seakan-akan keuntungan BUMN itu besar, Mbak. Semakin besar keuntungan, semakin besar bonus yang akan diterima oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Nah, di akhir bulan Juli, Mbak Anissa, pemerintah melalui Danantara itu menghapus tantiem untuk komisaris. Tetapi untuk direksi BUMN dan anak perusahaan BUMN itu masih ada. Hanya saja memang Danantara mewanti-wanti agar laporan keuangannya itu jangan dilakukan window dressing, jangan dimanipulasi, jangan ditambah-tambah sehingga mereka kemudian akan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar. Nah, kemarin pidato Presiden Prabowo sekali lagi menegaskan agar BUMN-BUMN itu jangan main-main, jangan melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan bonus, karena memang Dewan Direksi BUMN itu sampai sekarang masih berhak mendapatkan tantiem atau bonus-bonus itu, Mbak Anissa. Oke. Jika pemberian bonus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini kan diberikan saat perusahaan BUMN ini sedang merugi begitu ya, sehingga hal ini memang dinilai oleh Presiden Prabowo Subianto memang terkesan ada ketidakadilan tentunya bagi rakyat begitu ya. Jadi wajarkah kalau kemudian bonus ini dilarang total saat BUMN memang sudah merugi, atau idealnya seperti apa menurut Anda? Iya, Mbak Anissa. Untuk komisaris itu bentuk tantiem, bentuk bonus itu dilarang total. Untuk Dewan Direksi itu ketika untung boleh, selama laporan keuangannya tidak dimanipulasi. Tapi kalau rugi, masa orang rugi diberikan bonus, Mbak? Kan nggak masuk akal. Ya enggak, sehingga itu yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo. Ya jangan kasih bonus kalau perusahaannya sedang rugi gitu kan. Nah, kadang-kadang kan yang terjadi, saya pikir ini praktik jamak di berbagai perusahaan ya. Yang tidak benar adalah melakukan manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk fraud. Kalau itu terjadi di BUMN, itu bisa menjadi tindak pidana korupsi karena akan menimbulkan keuntungan pribadi, yaitu berupa bonus atau tantiem. Sehingga ketika kemarin Presiden Prabowo pidato, hati-hati loh kalau kalian main-main
tailoring manipulasi Iya. laporan keuangan demi mendapatkan bonus, ini bisa terjerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, bisa dengan pasal 2 atau pasal 3 yang memperkaya diri sendiri itu kan, dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, dan ujung-ujungnya kan ini sangat merugikan negara, Mbak Anissa. Iya, oke baik. Ini yang kemudian juga disebutkan begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto, menyatakan akan meminta KPK kemudian juga Kejaksaan untuk mengejar. KPK lewat juru bicaranya juga mendukung ternyata pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Apa yang kemudian bisa dilakukan KPK, Mas Zainur? Ya tentu KPK di dua jalan ya. Yang jalan pertama adalah pencegahan dan perbaikan sistem, jalan kedua adalah jalan penindakan. Di KPK itu ada Direktorat Akbu ya, itu nanti KPK bisa memberikan pendampingan kepada BUMN-BUMN ini agar mereka tidak melakukan fraud. Yang selama ini sudah ada kasus-kasusnya, Mbak. Saya sudah pelajari itu ada kasus korupsi di BUMN, bahkan sudah diputus bersalah karena memanipulasi laporan keuangan, tidak untung dibuat untung, tidak ada transaksi dibuat transaksi, demi para jajaran komisaris dan direksi itu mengejar bonus tahunan tantiem itu tadi. Nah, maka KPK bisa melakukan pendampingan kepada BUMN, bagaimana tata kelola perusahaan yang baik begitu ya, sehingga mereka tidak terpacu untuk memanipulasi laporan keuangan, tetapi memang mereka benar-benar melakukan bisnisnya dengan baik. Kalau bisnisnya baik, menghasilkan keuntungan, otomatis mereka direksi berhak mendapatkan tantiem, mendapatkan bonus itu tadi. Nah, untuk yang kedua dari sisi penindakan, maka KPK menurut saya juga penting untuk memberikan pelajaran ya bagi BUMN-BUMN yang masih melakukan manipulasi laporan keuangan demi mengejar tantiem, agar dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena menurut saya dari sisi rumusan unsur, semua unsurnya terpenuhi kalau mereka memalsukan laporan keuangan demi mendapatkan bonus gitu ya. Dan kadang-kadang memang karena apa ya, kecanggihan atau kreativitas yang salah gitu ya, revaluasi aset itu sering dijadikan sebagai laba, dijadikan sebagai hasil usaha gitu ya. Seakan-akan ini perusahaannya tumbuh pesat. Padahal itu sebenarnya hanya mencatatkan ulang atau melakukan penilaian ulang terhadap aset-aset yang sudah dimiliki oleh BUMN. Seakan-akan itu merupakan satu bentuk keberhasilan usaha. Padahal bukan, itu hanya sekadar pencatatan saja. Sehingga sekali lagi, ini memang kalau sudah diperingatkan oleh Presiden, KPK juga sudah menyatakan siap gitu ya, maka KPK dengan dua pendekatan tadi itu dampingi mereka agar mereka tidak salah jalan, tapi juga tindak mereka kalau BUMN ini masih ada yang nakal gitu ya. Karena untuk komisaris kan ini sudah aman, sudah dihilangkan bonusnya. Yang masih bisa main ini kan direksinya nih. Kalau direksinya masih main, seharusnya KPK bisa melakukan penindakan. Dan yang sering dilupakan adalah komisaris punya tugas dan kewajiban pengawasan. Pengawasan, oke. Iya, selama ini perusahaan-perusahaan BUMN banyak yang korupsi. Kenapa? Artinya pengawasan oleh komisaris bermasalah, tidak berjalan. Harusnya komisaris itu bisa melakukan pengawasan dengan benar sehingga segala bentuk penyimpangan itu bisa dimitigasi sejak awal, jangan sampai menjadi kasus korupsi yang ujungnya akan merugikan BUMN, akan membuat malu, akan membuat dampak kerusakan yang jauh lebih besar. Mbak Anissa. Oke, baik. Artinya memang jelas ya terkait dengan bonus ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ketika memang perusahaan dari BUMN itu sendiri setengah merugi, ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Mas Zainur, terima kasih banyak atas pandangan Anda dan juga informasinya telah berbagi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu untuk Anda. Sukses selalu untuk Anda. Salam sehat. Makasih Mbak Anissa. Baik.